Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang sangat baik ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk menghadiri pengimbasan implementasi 7 jurus BK Hebat yang insya Allah akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit terlebih dahulu bahwa di dalam implementasi 7 jurus BK ini, seperti yang sudah disampaikan ke kami pada saat kegiatan sebelumnya, itu diberikan kesempatan sebanyak 3 kali pengimbasan, 2 kali implementasinya ke siswa, dan sekali ke rekan sejawat atau sesama Bapak Ibu Dewan Guru. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui dari Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu lebih memahami, lebih mengetahui dibanding saya. Tetapi di sini sifatnya kita hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Pelaksanaan on the job learning calon fasilitator daerah Sulawesi Tengah bimbingan tepat generasi hebat disampaikan oleh Muhammad Riagung Mulyanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan di SMP Negeri 1 Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 jurus BK itu ada 7 jurusnya. Kenapa disebut dengan jurus? Karena memang ini seperti sesuai dengan program dari pemerintah sendiri, bahwa implementasi dari materi-materi bimbingan dan konseling ini disampaikan ke atau dibagi ke dalam 7 materi yang sebenarnya materi ini merupakan materi-materi dasar yang seharusnya bisa dikuasai bukan hanya oleh guru bimbingan dan konseling saja, tetapi juga dapat dikuasai atau dipahami oleh sesama guru, entah itu dia guru mata pelajaran, guru kelas, guru wali, ataupun juga guru di tingkat SD. Nah, ini materi-materi yang sebenarnya materi sederhana yang mungkin selama ini sudah kita implementasikan atau sudah kita terapkan di dalam keseharian atau pembelajaran kita sehari-hari. Di jurus pertama ini itu tentang kenali potensi. Jurus kedua itu tentang mengelola emosi. Jurus ketiga menumbuhkan resiliensi. Jurus keempat itu menjaga konsistensi. Jurus kelima menjalin koneksi. Yang keenam membangun kolaborasi. Dan jurus yang ketujuh atau yang terakhir itu tentang menata situasi. Seperti yang sudah disampaikan ke kami bahwa 2 pertemuan sebelumnya itu diberikan kesempatan atau keleluasan bagi kami sebagai guru untuk menyampaikan atau mengimplementasikan 2 dari 7 jurus ini untuk diimplementasikan ke siswa, dan 1 pertemuan disampaikan ke Bapak Ibu rekan sejawat itu tentang bagaimana hasil implementasi yang sudah disampaikan ke siswa tadinya. Perlu untuk saya sampaikan, di dalam implementasi ini yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu, saya memilih 2 jurus di antara 7 jurus ini. Jurus yang pertama yang saya pilih itu tentang jurus 1, itu mengenali potensi, dan juga jurus ketiga yaitu menumbuhkan atau tumbuhkan resilience. Di dalam penyampaian 7 jurus BK ini, itu seperti yang sudah diatur atau ada kaidahnya yang disampaikan ke kami, itu menggunakan metode yang namanya ARKA.
Program ini menggunakan metode pembelajaran ARKA yang merupakan singkatan dari aktivitas, refleksi, konsep, dan juga aplikasi. Jadi di dalam penyampaian materi ini, itu ada aktivitasnya, yaitu kita mengajak siswa ke dalam suatu permainan atau studi kasus. Setelah itu kita memberikan mereka kesempatan untuk merefleksi sejauh mana pengalaman yang mereka miliki berdasarkan kegiatan yang sudah disampaikan sebelumnya. Setelah itu kita memberikan penguatan di dalam bentuk konsep yang disajikan berdasarkan materi-materi yang relevan atau yang kita ajarkan. Dan yang terakhir itu bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah disampaikan tadi itu ke dalam konteks atau dunia nyata. Jadi di dalam penyampaian metode ini kami berdasarkan menggunakan metode ARKA tersebut. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan yang pertama itu jurus 1 atau mengenali potensi. Tujuan dari jurus 1 ini itu yang pertama adalah guru dapat membantu murid untuk mengeksplorasi atau mengembangkan potensi, minat, bakat melalui asesmen pendidikan. Asesmen ini merupakan salah satu metode atau alat bantu yang sangat bermanfaat untuk dalam memetakan sejauh mana identifikasi ataupun klasifikasi kemampuan siswa berdasarkan potensi yang mereka miliki. Sementara terampil yang ingin dikuasai itu bagaimana menerapkan asesmen sederhana ini untuk dalam mengakomodasi potensi minat bakat murid dalam pembelajaran dan juga tentang orientasi karir mereka selanjutnya. Keterampilan khusus yang ingin dikuasai diantaranya itu adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat, gaya belajar melalui pendekatan pedagogik. Di dalam asesmen ini ada beberapa bentuknya, ada yang melalui non-tes maupun tes. Nah, di dalam asesmen ini sendiri juga bertujuan untuk membantu murid, membantu siswa di dalam agar mereka bisa memahami mengenai kemampuan ataupun potensi yang mereka miliki. Asesmen ini juga sangat bermanfaat bagi kita sama guru di dalam mengelompokkan atau mengidentifikasi sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik yang kita miliki, sehingga kita bisa memberikan follow up ataupun evaluasi berdasarkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki sendiri. Jadi kurang lebih ini mengenai tujuannya dari jurus pertama. Kalau kita berbicara mengenai gaya belajar, secara umum ada 3 jenis gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang. Mudah-mudahan sebentar saya akan memberikan mengenai link tentang aplikasi untuk mengenali gaya belajar yang dimiliki oleh seseorang. Mudah-mudahan aplikasi ini atau link ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi mengenai gaya belajar yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tes dari gaya belajar ini saya sudah coba sampaikan atau saya implementasikan ke siswa beberapa waktu yang lalu di kelas 9. Alhamdulillah secara umum gaya belajar yang dimiliki oleh siswa itu cukup majemuk atau terbagi ke dalam 3. Yang pertama itu ada K ini adalah kinestetik, F ini visual, A ini auditory. Nah, di sini ada ciri-ciri dari gaya belajar. Yang pertama itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau warna, ataupun tulisan. Nah, dari ciri gaya belajar ini, dia identik dengan ciri gaya belajar yang visual, ya. Yang kedua, senang membaca atau mencatat. Berarti dia juga masuk di visual. Yang ketiga, cenderung untuk mengingat informasi dengan cara memperagakannya. Berarti dia kinestetik, ya, karena ada ciri memperagakannya itu sendiri. Yang keempat, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, ataupun percakapan. Ini merupakan ciri dari gaya belajar dari auditori atau melalui suatu pendengaran.
Ini merupakan beberapa jenis ciri dari gaya belajar yang ada pada peserta didik kita. Tinggal bagaimana kita nanti bisa mengidentifikasi sejauh mana gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Kemarin saya coba berikan identifikasi ini ke siswa di kelas 9. Dari 15 peserta yang hadir pada saat itu yang mengisi link tersebut, 7 orang itu memiliki gaya belajar kinestetik, 5 orang visual atau melihat secara langsung, yang sisanya itu auditori atau lebih senang dengan gaya belajar melalui pendengaran. Jadi ini beberapa ciri gaya belajar yang terbagi ke dalam 3 bentuk gaya belajar tersebut. Di sini juga ada mengenali profesi, cukup kita baca saja ya. Tetapi di dalam mengenali profesi ini menggunakan metode yang namanya RIASEC atau singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan kira-kira kita masuk di tipe yang mana berdasarkan ciri-cirinya, dan di ujung sana itu profesi-profesi yang berdasarkan sesuai dengan ciri-ciri yang sudah ada di sini. Misalnya S di sini sosial. Sini ciri-cirinya itu suka membantu, mengajar, guru, konselor, menyembuhkan atau melayani orang lain. Sementara profesi yang cocok dengan sosial ini itu seperti guru, konselor, perawat, pekerja sosial, ataupun pelatih. Nah, jadi ini mungkin nanti bisa kita jadikan tambahan wawasan, pengetahuan mengenai kira-kira profesi yang cocok dengan kita berdasarkan metode dari RIASEC tersebut. Setelah saya memberikan pemahaman awal tadi, selanjutnya di situ saya memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk melakukan refleksi berdasarkan metode atau asesmen yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Di sini potensi apa saja yang Anda kenali berdasarkan hasil asesmen tersebut. Selanjutnya bagaimana hasil asesmen tersebut membantu Anda dalam belajar ataupun menjalani karir pekerjaan selanjutnya. Di sini dalam pengisian refleksi ini banyak sekali siswa yang antusias mengisi karena berdasarkan pemahaman ataupun ciri-ciri gaya belajar yang mereka miliki. Potensi diri, apa itu potensi? Potensi merupakan kemampuan, bakat, dan kekuatan yang sebenarnya ada di dalam diri kita, yang sebenarnya ini juga ada yang sudah kita ketahui maupun ada yang belum kita ketahui. Ada yang sudah bisa kita manfaatkan ataupun mungkin ada yang belum kita maksimalkan. Nah, tetapi kemampuan atau potensi ini setiap orang peserta didik, siswa, individu itu tentu mempunyai potensi yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai bakat, kekuatan, termasuk di dalamnya mengenai gaya belajar itu tentu satu di antara yang lainnya itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah bagaimana cara kita untuk dapat mengenali potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, tentu ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bisa menggunakan asesmen, ada yang dalam bentuk tes maupun juga non-tes. Setiap orang yang dilahirkan dengan potensi luar biasa, hanya perlu keberanian untuk dapat menemukannya. Mengenali diri itu dapat membantu kita memahami tentang kelebihan dan kekuatan. Seseorang yang mempunyai atau yang memahami tentang kelebihan ataupun kekurangan di dalam dirinya, tentu ini dapat sangat membantu dirinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya di dalam pemilihan lanjutan karir, lanjutan pekerjaan, ataupun dapat membantu siswa untuk perencanaan karir pendidikan mereka ke depannya. Tentu mereka akan memilih atau menyesuaikan sesuai dengan kemampuan, bakat, potensi yang mereka miliki agar hasil yang diperoleh juga tentu maksimal.
Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mempunyai ilustrasi, ada gambar. Mungkin ada yang ingin berkomentar terhadap gambar ilustrasi yang saya sudah tampilkan di sini. Apa artinya? Suruh bahasa Inggris. Ya. Ya, kalau kita lihat ini sejenak ada seorang manusia yang diibaratkan sebagai seorang guru. Di hadapannya ini berjejer hewan yang diibaratkan sebagai siswa yang berbeda-beda. Ada serigala, ada anjing laut, ikan, gajah, penguin, kera, monyet, dan juga burung ya. Nah, kira-kira dari beberapa jenis karakter hewan ini, hewan mana yang dapat memanjat pohon? Monyet ya? Apakah gajah dapat memanjat pohon? Apakah ikan dapat memanjat pohon? Nah, kira-kira ada yang bisa mengambil kesimpulan dari ilustrasi ini? Ya, jadi kurang lebih berdasarkan ilustrasi di sini kita dapat memahami bahwa siswa kita itu tentu memiliki kemampuan, potensi yang berbeda-beda ya. Ada yang bisa A, ada yang bisa B, ada yang bisa C. Mungkin ada siswa yang tidak bisa A, ada siswa yang tidak bisa B, ataupun ada yang siswa tidak bisa C, tetapi dia mempunyai kemampuan di bidang yang berbeda. Tentulah hewan seperti penguin, gajah, ikan tentu tidak bisa memanjat pohon. Begitu juga dengan monyet. Monyet walaupun dia bisa memanjat pohon, tapi tidak mungkin dia bisa berenang di dalam lautan atau di dalam air. Ini menggambarkan karakteristik dari peserta didik kita yang cukup beragam, berbeda. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru dengan bijaksana untuk bisa mengakomodasi kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa kita. Mengenali 3 gaya belajar, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, visual learner, gaya belajar visual, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, tulisan, seperti senang membaca, mencatat, tertarik pada tampilan-tampilan seperti video, film, slide, atau dalam bentuk presentasi. Nah, ini juga saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, jadi ini contoh-contoh karakter siswa yang gaya belajarnya lebih condong ke visual. Mereka lebih suka ditampilkan dengan tampilan-tampilan seperti video ataupun gambar-gambar ilustrasi, sehingga dari tampilan tersebut itu membentuk bayangan atau ilustrasi di dalam pikiran mereka seperti apa pembelajaran itu. Nah, ini juga orang yang dengan ciri gaya visual ini cenderung membayangkan apa yang ada dalam pikirannya, ya. Sementara strategi pembelajaran yang efektif itu bisa kita gunakan seperti gambar, peta konsep, atau video, mengajak siswa untuk membuat catatan yang berwarna-warni ya, sehingga dapat menarik, bisa menggunakan juga mind map ataupun sketsa. Ini ciri gaya belajar visual. Auditory lebih suka disampaikan secara lisan, atau siswa yang suka dengan penjelasan langsung dari gurunya, seperti yang sedang kita sampaikan ini, atau di sini bisa juga sering kita dengar dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Karena siswa itu lebih mudah memahami dengan cara mendengarkan suara-suara seperti suara gurunya. Jadi kalau ada siswa yang suka mendengarkan suara gurunya, itu ciri-ciri siswa yang dengan tipe belajar auditori. Atau mungkin ada siswa yang Bapak Ibu tidak masuk, dia cari, kenapa nak? Bu, Pak, saya cari Ibu, soalnya sepi kalau tidak dengar suaranya Ibu. Nah, ini merupakan contoh-contoh siswa dengan tipe gaya belajar auditori. Ataupun mungkin ada siswa yang suka dengar walaupun kita kadang suaranya sudah marah, mungkin pelajaran sudah siang,
tetapi siswa juga masih betah, masih dengarkan. Nah, ini juga ciri-ciri siswa yang dengan tipe belajar auditori tersebut. Nah, jadi juga di sini siswa mudah mengingat informasi yang didengar dalam bentuk lagu, cerita yang disampaikan secara visual. Sementara strategi pembelajaran yang efektif bisa kita gunakan dengan metode diskusi, tanya jawab, rekaman suara, ataupun juga lagu-lagu yang bersifat edukatif. Ini contoh tipe belajar dengan gaya auditori. Yang terakhir, kinesthetic learner, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, melakukan secara langsung, suka praktek, eksperimen, aktivitas siswa, mudah bosan jika hanya diam, ya. Karena di sini biasanya di dalam pembelajaran dengan gaya kinestetik ini, pembelajaran yang paling anak-anak suka itu seperti mata pelajaran PENJAS, PJOK, karena di dalam pembelajaran kinestetik ini, belajar kinestetik dengan tipe belajar gaya kinestetik, anak-anak itu suka menggunakan aktivitas secara fisik, secara langsung. Mereka terkesan tidak suka hanya dalam duduk diam, mendengarkan penjelasan dari gurunya, tetapi mereka ingin terlibat secara langsung di dalam pembelajaran tersebut. Sementara strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan yang cukup efektif, itu tentu permainan yang edukatif, atau simulasi, bermain peran, eksperimen. Nah, serta kita gunakan aktivitas secara fisik di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, biasanya siswa-siswa seperti ini secara semangatnya mereka di dalam pembelajaran itu lebih terasa dibanding tipe belajar yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja tadi jurus pertama kita tentang kenali potensi. Kita lanjut ke jurus 3, tumbuhkan resiliensi atau menumbuhkan daya lenting. Tujuannya di sini adalah guru dapat membantu murid untuk menumbuhkan ground mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang secara optimal, baik secara pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Konsep yang ingin dipahami itu adalah tentang daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh, ground mindset, sementara keterampilan yang ingin dikuasai diantaranya itu adalah keterampilan menumbuhkan daya lenting kepada siswa kita, kepada anak-anak kita untuk mampu bangkit di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, di dalam materi jurus ketiga ini tentang menumbuhkan resilience, yang pertama yang saya sampaikan kepada siswa, saya mengajak siswa untuk menulis dengan cara membayangkan mengenai pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang pernah mereka lalui, tetapi pengalaman itu tidak menimbulkan rasa trauma yang berlebih. Nah, jadi saya mempersilakan kepada siswa untuk menuliskan pengalamannya seperti apa yang terjadi di dalam pengalamannya tersebut, apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas yang mereka pernah terima atau mereka rasakan, apa yang mereka rasakan pada saat itu, mungkin mereka rasakan takut, marah, dan lain sebagainya, serta apa yang mereka lakukan setelahnya, apakah mereka mampu bangkit dari keterpurukan tersebut ataupun tidak. Nah, di dalam refleksi ini, saya mengajak siswa juga untuk mengajak mereka menuliskan mengenai dampak dari pengalaman terhadap dirinya dan setelahnya. Nah, di sini di dalam refleksi ini ada siswa yang menuliskan pengalaman berdasarkan pengalaman yang ia dapatkan. Ia pernah mengalami perlakuan perundungan atau pembulian yang dia terima dilakukan oleh rekan-rekannya atau teman-teman kelasnya. Itu dilakukan pada saat dia masih duduk di kelas 7 atau di kelas 1. Nah, pada saat itu dia merasa sangat marah, sangat kecewa, sangat takut, tetapi berdasarkan pengalaman itu, dia mampu menumbuhkan semangat di dalam dirinya untuk mampu tumbuh
dan bangkit kembali. Hal yang membuat dia bangkit kembali ini diantaranya karena dia melihat orang tuanya sehingga termotivasi di dalam dirinya untuk mampu melawan pengalaman buruk tersebut, untuk mampu menjawab kritikan, hujatan dari orang tersebut dengan cara yang lebih baik. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi kesulitan ya. Jadi bukan hanya sekedar tidak menyerah, tetapi juga mampu untuk beradaptasi, belajar, dan juga terus berkembang. Jadi di dalam proses tumbuhnya kita ini, ataupun di dalam proses pembelajaran, terkadang sering kita menghadapi anak-anak yang gagal di dalam tantangannya. Nah, disinilah kita akan membedakan mana siswa yang mampu untuk bangkit kembali, mana yang tidak bisa untuk bangkit kembali. Siswa yang mampu bangkit kembali tentu mempunyai motivasi di dalam dirinya, sementara siswa yang sulit untuk bangkit kembali, berarti siswa yang cenderung tidak tertanam motivasi di dalam dirinya. Disinilah juga peran kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, untuk dapat membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa kita sehingga mereka mampu bangkit dari kegagalan-kegagalan ataupun keterpurukan yang mereka alami. Konsep growth mindset sendiri yaitu keyakinan bahwa kemampuan itu bukan hanya bawaan dari lahir, tetapi kemampuan itu dapat dikembangkan melalui latihan ataupun dengan menggunakan strategi yang tepat dan juga dukungan dari orang lain. Semakin banyak kita belajar, berlatih, semakin kuat juga saraf untuk kita mampu bangkit kembali. Ya, jadi memang kalau dalam konsep growth mindset ini, bahwa kemampuan itu tidak hanya sekedar bawaan dari lahir saja, tetapi kemampuan ini juga perlu yang namanya dilatih. Karena kemampuan juga kalau kita tidak mampu melatihnya, tentu kemampuan ini tidak akan maksimal. Tetapi seseorang, walaupun dia tidak mungkin kemampuannya tidak di bidang itu, tetapi kalau dia mampu melatih dengan strategi yang tepat, maka tentu ia bisa menggapai hasil yang maksimal juga. Nah, di sini ada beberapa kuis. Cukup kita lihat saja ya. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah suatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kira-kira pernyataan ini betul atau salah ini? Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Tentu ini salah ya. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Nah, ini benar ya, pernyataan positif. Merangkai kata yang menguatkan. Kehidupan murid tentu tidak selalu mulus ya. Mereka akan menghadapi berbagai tantangan akademik, sosial, pribadi, bahkan mungkin pengalaman yang bersifat traumatis. Guru bisa membantu dalam menumbuhkan daya lenting, memberikan umpan balik yang membangun, membutuhkan keseimbangan antara kejujuran tentang area yang perlu diperbaiki dan dukungan yang memotivasi untuk berkembang. Di sini ada beberapa contoh dukungan yang mungkin menguatkan dan juga dukungan yang salah ya. Contohnya saja, kamu memang selalu ceroboh. Tentu ini merupakan umpan balik yang salah ya. Tetapi yang betul itu, saat presentasi tadi, kamu beberapa kali terlihat kurang percaya diri. Jadi ada satu kalimat yang tidak langsung menghakimi, tetapi kalimat yang bersifat untuk membangun. Dukungan dan pujian. Niat kita mengapresiasi bisa jadi malah melemahkan, bukan menguatkan. Karena itu guru harus bisa membedakan kalimat yang sifatnya itu dukungan, yang mana itu pujian. Keduanya
terlihat sangat mirip, tetapi coba kita bagaimana merasakannya dampak kepada orang lain yang menerima dukungan ataupun pujian tersebut. Nah, di sini ada riset yang disampaikan, pujian itu ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapatkan pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal itu cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Ya, mereka tidak berani untuk mengambil satu tantangan ataupun berisiko. Berbeda dengan hal tersebut, murid yang mendapat dukungan itu cenderung lebih berani mengambil risiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal yang baru, ya, berupaya untuk berkontribusi. Tentu siswa yang seperti ini adalah siswa yang mempunyai motivasi yang tinggi. Jadi ini beberapa bentuk perbedaan antara dukungan dan pujian. Mudah-mudahan kita di dalam keseharian di dalam kelas atau di dalam sekolah kita lebih bersifat kepada memberikan dukungan kepada anak-anak kita, karena sebenarnya pujian ini kadang juga dapat melemahkan untuk anak-anak peserta didik kita. Di sini ada beberapa contohnya. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong ayahnya? Kira-kira ini dukungan atau pujian? Pujian, ya. Nah, gitu dong. Ini baru anak saleh. Dukungan atau pujian? Pujian, ya. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Dukungan? Dukungan, ya. Kamu anak paling rajin di kelas ini. Tidak ada orang yang seperti kamu. Pujian atau dukungan? Di awal itu pujian sih. Kamu anak paling rajin di kelas ini. Ya. Kalau lukisanmu indah sekali? Pujian, ya. Kamu layak mendapatkan penghargaan ini karena kamu sudah bekerja keras, berjuang untuk ini. Dukungan atau pujian? Kalau Pak Rismanto dukungan, ya? Dukungan, ya. Iya. Ya, jadi ini tinggal tergantung bagaimana kita mengartikan dari dukungan ataupun pujian ini sendiri. Sebelumnya saya ingin menampilkan satu video tentang resiliensi ini. Silahkan diperhatikan video ini, kira-kira apa yang bisa diambil dari video tersebut. Oke,
Dari video singkat ini ada yang ingin berkomentar? Faris Mantro? Iya, ya. Oke, ini satu lagi videonya. Berapa kali jatuh? Oke, mungkin ada yang ingin berkomentar lagi? Mungkin Ibu Rahmaniat? Dari gambar yang menunjukkan bahwa seseorang yang kuat, Ya. walaupun dia mengalami duka, tapi dia tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi menang dalam Oke. Ada yang lain? Ibu Ainun? meskipun diterpa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan video yang sudah kita tampilkan tadi, di situ ada dua bentuk video, tetapi mempunyai kesamaan, sama-sama tentang daya lenting. Di video pertama tadi menampilkan bagaimana seorang anak atau anak-anak yang ada di dalam kelas itu bermain boneka kecil, yang dimana boneka tadi itu sudah berulang kali mereka jatuhkan, bahkan ada siswa terkuat di dalam kelas tadi yang coba untuk memukul jauh-jauh boneka tersebut, tetapi pada akhirnya boneka tersebut juga kembali berdiri. Ditendang, dipukul, dan lain sebagainya, kembali lagi berdiri. Nah, sementara di video yang kedua, tadi menampilkan mengenai perlombaan lari, di jarak 200 meter sebelum finish, ada seorang pelari yang sempat terjatuh, yang mengakibatkan lututnya itu terluka. Namun, si pelari tersebut tadi mampu bangkit kembali, berlari kembali, dan pada akhirnya, tepat di depan garis finish, ia berhasil masuk finish di urutan pertama, dan berhasil memenangkan perlombaan lari tersebut. Nah, jadi berdasarkan video singkat tersebut tadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seperti itulah resiliensi atau daya lenting yang harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya siswa saja, tetapi kita juga sebagai pendidik, sebagai seorang guru harus mempunyai daya lenting yang baik. Di dalam hidup ini memang terkadang terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Kegagalan, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana kita mampu bangkit dari kegagalan yang kita hadapi tersebut. Setelah membedakan yang mana individu yang mempunyai daya lenting yang baik, mana yang tidak baik. Nah, di sini ada 5 poin menguatkan siswa yang mengalami kegagalan. Yang pertama itu empati atau validasi perasaan. Yang kedua itu pengakuan usaha ataupun juga potensi yang mereka miliki. Yang ketiga itu kita berikan perspektif yang positif atau reframing. Yang keempat itu penegasan nilai diri si peserta didik atau anak siswa. Yang terakhir itu kita memberikan tawaran dukungan ataupun juga harapan ke depannya. Nah, jadi 5 poin inilah merupakan 5 poin sederhana untuk bagaimana cara kita menguatkan siswa yang mengalami kegagalan. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dari 7 jurus BK Hebat ini yang sudah saya sampaikan tadi, baik di jurus pertama maupun juga jurus kedua,
itu merupakan sekedar berbagi informasi tentang pengetahuan. Sebenarnya hal ini saya tidak bermaksud juga untuk sok tahu ataupun menggurui dari Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu hebat yang hadir di tempat ini itu pastilah lebih paham, lebih tahu dibanding saya. Tetapi dalam hal ini saya hanya sekedar berbagi informasi, berbagi pengalaman yang saya ketahui ataupun saya miliki. 7 jurus BK Hebat ini merupakan kemampuan dasar sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap guru. Bukan hanya guru BK saja, tetapi juga yang non BK juga sebenarnya juga harus memiliki kemampuan dasar 7 jurus BK ini sendiri. Nah, jadi ini merupakan kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh setiap guru. Bukan hanya guru BK, tetapi juga guru mata pelajaran, guru wali kelas, ataupun guru kelas yang ada di SD. Karena seperti apa yang juga sudah ada sering sekali disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, itu juga diperlukan kemampuan untuk menghadapi atau menjawab tantangan-tantangan tersebut. Salah satunya yaitu adalah memaksimalkan atau mengupgrade kemampuan bimbingan dan konseling itu sendiri. Karena ini juga Menteri Pendidikan kembali menegaskan bahwa kemampuan dasar BK ini yang diimplementasikan ke dalam 7 jurus BK ini haruslah dimiliki oleh setiap guru tersebut. Karena juga tantangan sekarang ini sudah semakin kompleks, semakin dinamis, ya, baik itu perkembangan teknologi, pengetahuan, informasi, ataupun sosial, emosional, dan lain sebagainya. Tentu kita sebagai seorang pendidik juga harus mampu mengupgrade ilmu ataupun pengetahuan yang kita miliki, sehingga sebagai guru kita mampu memberikan pengetahuan, memberikan bantuan kepada siswa ataupun anak-anaknya kita, agar mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sehingga mereka mampu berkembang secara optimal. Baik, Bapak Ibu Guru hebat yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang baik ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa mengimplementasikan lagi tentang jurus BK yang lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, dan mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu, karena saya tahu tentulah Bapak Ibu di sini mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi demi implementasi 7 jurus BK hebat ini, Bapak Ibu mau hadir di tempat ini untuk mendengarkan atau sekedar berbagai pengalaman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan yang baik ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.